di luar agen franchise. Paham ya? Kalau leverage, oh iya, di luar franchise juga punya tim, setuju ya. Tapi leverage-nya sejauh mana? Nanti saya cerita, saya punya listing di Surabaya nih, gedung di Jalan Pemuda, Desa Alun-Alun Surabaya. Saya pegang listing, ya, yang punya ketua yayasan mantan ex orang bank, ya kan, di Bandung. Tapi saya bisa kolaborasi dengan Surabaya, karena saya punya leverage Surabaya. Sekarang kalau Anda yang cuma sebatas, ya kan kita cuma di Bandung nih, punya 5 kantor, 6 kantor, tapi ayatnya di Surabaya, ayatnya di kota lain. Sedangkan kalau franchise ini kan mayoritas hampir seluruh Indonesia ada, ya kan, kita bisa kerjasama dengan kota manapun, gitu loh. Leverage-nya jauh lebih luas, itu yang membedakan. Nah, kenapa? Banyak orang-orang yang komplain kalau di-handle sama agen-agen yang tidak punya sistem training dan struktur yang jelas. Pada saat ada solving problem di lapangan, mereka nggak bisa nge-handle, ya kan? Ya, dalam hal ini apa yang menjadi korban? Ya penjual pembeli. Kecewa mereka kan? Kok kayak gini ya? Itulah yang jadi kendala di R&D. Hayang 3%, tapi kualitasnya bisa 3% kan? Kita kobrok juga capek. Kalau ketemu lawan kobrok yang nama, aduh, katanya mau baca sertifikat, katanya mau hadap utara di Bejana, hadap selatan. Kita kan gambar surat ukur ada utaranya ke atas, nggak tahu. Berangkat dibilangnya di jalan. Dia dong baca sertifikatnya ngerti, HGB yang milik terjamo. Jadi kadang-kadang kan ibu rumah tangga, mana itu nyuruh yang kantor kurang ya gampang deket iman, sembari kantor muda, mana bisa nyuruhan jadi agent. Ya ibu-ibu rumah tangga kan biasa di dapur langsung isuk di paket itu jadi agen profesional. Mana bisa? Cuman sekedar ngomong, iya, apa listingan dikit, kecuali kalau primary yang mungkin lebih simpel. Tapi primary juga kan harus mengerti juga, tapi lebih kompleksitas kalau kita bicara di secondary. Nah, jadi ini kalau kita bicara, kita pengen ngomong kekayaan ya. Kekayaan yang sifatnya abadi adalah value. Value itu ilmu, ya kan? Value dikali dengan leverage itu adalah sama dengan seperti sungai, river. Semakin besar wadahnya, semakin dalam, maka kita punya kekayaan semakin besar. Paham ya? Jadi kalau Anda mau dihancurkan di bangkus di mana aja punya ilmu, ilmunya kebangun perusahaan aja bisa aja, ya kan? Pada kayak Chairul Tanjung lah misalnya ya, sekarang semua dilunasi harta kekayaannya untuk bikin pesantren atau apa. Apakah besok lusa dia jadi bangkrut, nggak punya duit, bisa bangun lagi dari nol? Benar? Nah, kira-kira kalau orang yang punya value dan leverage ini, Anda nggak punya modal, bisa nggak diajak sama pemodal untuk kerjasama? Bisa. Lu tolong cariin dong rumah-rumah murah buat gua, tapi yang bener murah ya. Dan lu tanggung jawab nih. Gua kasih kepercayaan, gua duit 5M. Lu tanggung jawab, kalau bener murah, lu bisa jual lagi dan cuan. Tahu nggak analisa murah dan cuan kayak gimana? Jangan semua harga mahal dibilang murah, atau harga masih average rata-rata dibilang murah. Beda loh. Hati-hati. Ketemu investor lebih di-hire dari kita. Benar nggak? Hitungan murah mahal itu sudut pandangnya bisa berbeda sama kita. Tapi kalau kita sudah terasah dengan insting, nanti akan saya bahas kenapa kita punya listing 100 untuk jual kan hiji, atau 100 tak jual. Mungkin nilai appraisalnya masih ketinggian. Coba dicek satu-satu listingannya. Bener nggak? Kata kita murah, bener nggak? Kata siapa murah? Ya kan? Analisanya dari mana? Pembandingnya ada nggak? Itu tugas agen profesional yang membedakan dengan agen yang di luar profesional. Murah kok. Emangnya itu jelema bisa dibohongan gitu? Cuman gara-gara medsos bagus kok, bikin medsos sekali bikin konten kudu bayar 8 juta, 7 juta. Tapi dia siapa yang beli ya? Kalau harganya masih ngawang-ngawang, harga pasaran 10M,
dipromosi di medsos 20 M. Walaupun rumahnya mewah, tapi kan secara hitungan harga pasar nggak masuk marketnya, gitu loh, ya. Nah itu tentang ini. Kenapa saya tekankan di awal? Karena sebelum masuk ke berikutnya, Anda harus yang namanya full tilt. Sampai sore Anda benar-benar pay attention dengan hati, dengan segenap jiwa dan perasaan, dengerin supaya apa yang didapat hari ini nggak sia-sia, ya. Karena di sini Anda diajak oleh Bu Siska untuk meningkatkan value. Paham ya? Ingat ya, ingat ini. Pengen benghar. Benghar teh kumaha caranya? Ya lu ningkatin value dong. Value-nya apa? Kalau pengen benghar, ya kan? Harus ada value. Ini dulu yang penting di diri kita sendiri. Ya, oke.